وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عن الله بعلومه بالدارين آمين. berkata Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di bab aturan bermasyarakat yang dianjurkan oleh Islam. Hendaknya engkau memberi salam kepada setiap muslim yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Jika engkau memberi salam kepada salah seorang dari mereka, lalu ia tidak menjawab salammu, maka jangan buruk, berprasangka buruk kepadanya, dan katakan dalam hatimu, mungkin ia tidak mendengar atau mungkin ia telah menjawab tetapi aku yang tidak mendengar. Jadi orang-orang muslimin, mereka hamba-hamba Allah yang hidup di dunia ini sudah mau beribadah. Mereka tidak berjalan ketemu orang muslim kecuali mereka mengucapkan salam. Afshus salam bainakum tahabbu, kata Rasulullah. Sebarkanlah salam, sebarkan Nabi Muhammad SAW, karena insya Allah dengan salam ini kalian akan saling sayang, saling cinta. Umat Islam perhatian sudah, bahkan sudah meniatkan di dalam hidupnya, sudah diniatkannya. Yang ikut Nabi ini sudah berniat apa? Kami tidak akan keluar kecuali kami mau sebar ke diri salam. Apa itu? Membarin doa. Membarin doa. Supaya orang dapat keselamatan semuanya. Ya Allah. Nah, sudah menjadi satu prinsip kita kalau kita ketemu orang sudah pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya. Itu kalau ketemu muslim. Kalau ketemu bukan orang Islam, tetap kita mengucapkan Assalamualaikum. Itu saja. Tidak ada warahmatullahnya, tidak ada rahmat Allah, tidak sampai ke sana. Ya, kita tidak bisa mendoakan orang supaya dapat, tapi cuma kita doakan keselamatan. Assalamualaikum. Itulah ada orang-orang sekarang ini mengajarkan dan mau riwayatkan hadis bahwa Rasulullah dulu kalau menjawab orang yang non-Islam bukan dengan waalaikumsalam, waalaikumsalam, tidak ada itu salah semua. Tidak pernah Rasulullah begitu. Ya. Atau Islam mengajarkan menjawabnya dengan bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Satu untuk kalian racun kehidupan ini. Maksudnya tidak ada. Kita tidak dianjurkan begitu. Ada yang ngajarin kita untuk doakan orang celaka walaupun untuk orang kafir. Kita pengen orang semua makhluk Allah ini selamat. Kalau urusan iman, urusan pribadi mereka itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang kita temui, mau dia kita kenal atau tidak kenal, mulai detik ini kita mengucapkan salam. Bagaimana di mall? Di mall ini rata-rata muslimin kita ketemu. Di pasar rata-rata muslimin kita ketemu. Bisa-bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Allah. Yang sebisanya ya, yang kira-kira dia bilang dia pas melihat mata kita melihat mata dia, atau ketemu Assalamualaikum gitu. Sesanggupnya dia, jangan berlebihan juga, nanti sangka orang kita gila juga. Iya, kenapa ini? Dulu ada orang soleh di Pemangkis itu, namanya Kiai Assalamualaikum. Mana dapat tuh? Itu kayaknya guru siapa? Guru Haris. Itu amalannya Assalamualaikum. Memang dari hati dari salamnya. Sampai berkeramat.
Ini orang doanya mustajab berkat Assalamualaikum. Amalan satu sunnah Nabi ini bisa dekatkan kita sama Allah. Satu sunnah Nabi Muhammad. Asal kita memang ngamalnya itu memang benar-benar mau mencari ridho Allah. Ya Allah, satu saja bisa, bukan tambah lagi banyak. Assalamualaikum itu. Bagaimana yang lain-lainnya? Bagaimana apa ini fulan amalannya apa hadir majelis taklim? Ya Allah. Tidak ada. Tidak pernah ditemukan sampai ulama-ulama bilang, kenapa kan ini ngajak-ngajak orang untuk hadir majelis taklim? Karena kami tahu tidak ada keuntungan dunia dan akhirat sebesar yang Allah bagikan di majelis taklim. Ada lagi juga. Kalau kita mau nanya-nanya lagi itu ada amal yang besar. Sedekah, haji, jihad, dan semuanya dikalahkan sama majelis taklim. Nah, itulah jadi tempat berkumpulnya umat Nabi Muhammad ini di majelis. Dan insya Allah yang biasa ngumpul di majelis ini mudah-mudahan selamat. Amin. Selamat insya Allah. Selamat. Amin. Kita minta berkah majelis insya Allah. Dunia dan akhirat kita diselamatkan oleh Allah dari segala fitnah, dari segala kekotoran, dari segala kehinaan. Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah angkat kedudukan anak istri kita, keluarga kita. Allah buang sejauh-jauhnya sesuatu yang tidak baik yang menimpa rumah tangga kita, yang menimpa kehidupan kita, kehidupan keluarga, tetangga, dan murid kita. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa hawwil halana ila ahsani hal, Ya Rabbal Alamin. Maka dibilang, kalau kita mengucapkan salam, kita sudah baik, kita sudah ucapkan salam, tapi kenapa orang ini tidak jawab salam kita sepertinya? Langsung kata Imam Abdullah Haddad, jangan kesana kemari, walaupun kita tahu kepintaran kita hebat, kepekaan kita ini begini. Habis Allah bilang, bagaimanapun kau harus pastikan engkau sangka baik. Mungkin dia tidak dengar. Mungkin dia ini sudah jawab salam aku yang tidak kelihatan. Berikanlah uzur-uzur, karena inilah kewajiban dan inilah cara bermuamalatnya orang yang sudah ngikut Nabi Muhammad. Sangka baik. Tidak rugi kita sangka baik. Tidak rugi kita sangka baik. Justru kita sangka jahat terus ini kita lihat dunia ini. Akhirnya ngelihat orang jahat semuanya, ini jahat lagi, ini jahat lagi, ketemunya yang jahat-jahat terus. Waduh, kalau kita itu kayaknya sepertinya begitu, kita ini kan tahu, ya sudahlah, kita sangka baik. Walaupun kita sudah tahu sepertinya begitu, tapi namanya dalam hati kita juga tidak tahu juga. Urusan orang dalam hati ini. Mungkin dia lagi bingung mikirin apa. Kadang-kadang ada orang matanya di depan kita, hatinya tempat lain. Iya, kita sudah senyum-senyum, tidak senyum-senyum dia tidak. Setelah hidup bermasyarakat ini, sekarang seperti kita ngadep kaca. Kalau pengen orang baik sama kita, kita baik sama orang. Pengen kita ditegur orang, kita harus menegur orang. Pengen kita begitu. Jadi kayak berkaca, bagaimana? Kalau kita di kaca senyum juga. Iya, Bib, dibilang, kami sudah lakukan, kami sudah salam, kami sudah senyum. Kacanya merengut terus. Kacanya yang merengut terus ini bagaimana biasanya? Udah ada kacanya berhantu, ada hantunya ini kaca. Loncat kita bisa kalau kita berkaca, senyum di kaca. Tapi yang di kaca tidak senyum, kira-kira loncat kita, langsung loncat dari depan kaca itu. Allahu Akbar, bisa azan. Kenapa? Gila, ada hantunya di kaca. Baru di kaca saja hantu kita loncat. Itulah tidak nyaman kalau ada hantu di rumah kita. Tidak nyaman kalau ada hantu di diri kita, ada hantu. Mau tahu diri kita ada hantunya? Ya tadi,
Orang baik, kita tidak baik. Orang udah mengucapkan salam, kita tidak mau bersalam. Orang sudah assalamualaikum, kita tidak mau. Tidak tahu kadang-kadang ego, hawa nafsu. Orang mau minta maaf, kita tidak mau ngasih maaf. Ya Allah, ngeri benar itu, ngeri benar. Sampai syaitan itu ngomong sama Fir'aun, ya Fir'aun, ada orang lebih hina dari kita berdua ini, wahai Fir'aun. Jangan kau takut, dia bilang. Siapa? Orang yang diminta maaf, dia tidak mau memberi maaf. Orang itu lebih hina daripada kita berdua. Jadi hati-hati kalau kita tidak sanggup memberikan maaf, paksakan. Takutnya kita ini memang lebih hina dari Fir'aun. Ini dunia ujian. Allah saja ketika Fir'aun jerit-jerit minta tolong, Allah bilang apa? Wahai Musa, itu Fir'aun minta tolong 70 kali sudah memanggil nama. Kalau dia memanggil namaku sekali saja, aku langsung tolong dia, Musa. Tapi kenapa engkau tidak tolong dia? Dia Allah, tidak ada dendam. Padahal minta posisi. Ini manusia bejat, benar Fir'aun ini bukan bejat-bejat lagi. Anaknya masih bayi, dilemparkan dalam kidir, dibakarnya, digorengnya. Orang ini tidak punya cinta sama kedudukan. Siapa yang ada saingannya dibunuhnya. Tidak ada mikir benar. Tapi Allah bilang apa kalau dia minta dan memanggil nama, aku minta tolong, bukan minta maaf lagi, minta tolong, aku tolong. Ya Allah. Allah mau ngasih tahu bahwa hidup ini ujian, mainan dia semuanya. Dan ada yang tuntas. Siapa yang pernah hidup di dunia masalahnya selesai semuanya, kejadian angan-angannya selesai semuanya? Nah, semua yang meninggal dan di dalam kubur, semuanya urusan dunianya belum ada yang selesai. Meninggal, pulang punya cita-cita meninggal, belum ada yang selesai. Pulang pengen begini, datang tidak ada masalah di sini. Memang dunia ini Allah tidak jadikan untuk selesai masalah. Jadi di dunia ini urusannya kalau pecah masalah satu, munculnya 70 masalah, pasti masalah. Jadi jangan kita sakitkan masalah ini, udah lepaskan aja. Kita ridhoi, kita sabar, karena hidup kita bukan untuk mikir masalah itu. Kita menjalani saja hidup ini supaya bisa dapat ke tangga. Tangga ini cuma untuk naik. Tangga lift kita lihat muter. Mau gimana pun kalau kita sudah di tangga, naik aja lift. Tapi untuk naik ke atas, itulah masalah dunia, itu angkat derajat kita aja. Tapi kalau kita di tangga terus muter aja, begitulah tangga. Baru lagi mudah akan selesai. Dan hidup ini juga tidak ada yang akan selesai. Jangan pernah berharap ini. Jadi kalau ada sesuatu kita jalani. Oh Allah suruh sabar, kita sabar. Gitu aja. Oh Allah suruh syukur, kita syukur. Allah suruh tawakal, kita tawakal. Nah, karena tujuannya bukan dunia. Kalau dunia sesat kita tidak tahu mana jalannya. Naik tangga terus saja, muter lagi. Kita pengen ini selesai, ini beban sini, muncul sini. Tapi orang yang menuju Allah, orang yang mau beribadah, jalan hidupnya jelas. Kemana? Ke surga, tempat yang tidak ada masalah lagi. Sudah itu, sudah. Tempat yang nyaman, tempat yang tidak ada ujian lagi. Jelas. Kalau yang di dunia ini, tempatnya ujian terus. Mau harta kita sebanyak apapun tidak akan selesai. Orang yang punya duit triliunan ini semuanya sampai meninggal mereka banyak masalah, makan obat ini itulah untuk kesehatannya, untuk menenangkan pikirannya dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi hatinya orang muslim ini memang subhanallah sering didampingi dan sering bahkan bersama sangka baik terus. Hidup mereka banyak sangka baiknya. Baik itu sangka baik sama Allah dan sangka baik sama makhluk.
Jangan lagi kita sangka jahat sudah. Sama anak jangan sangka jahat. Sama istri jangan sangka jahat. Sama suami jangan sangka jahat. Sama tetangga jangan sangka jahat. Sama guru jangan sangka jahat. Sama murid jangan sangka jahat. Sangkaan ini kalau sudah ada, udah ada berkah langsung. Kalau kita sangka jahat sama tetangga, urusan sama tetangga kita tidak ada nyaman, tidak ada berkah kita bertetanggaan. Sama suami atau istri sangka jahatnya ada, udah ada nyaman, tidak ada keberkahan berurusan. Tapi kalau sudah sangka baik, mudah-mudahan kebaikan mulai turun namanya. Itulah terus kita masukkan kebaikan. Kita bersangka baik supaya yang baik-baik ini datang. Kalau yang disangka saja sudah jahat, yang datang ini yang jahat-jahat semuanya takutnya. Sangkaannya saja sudah jahat terus. Nah, sudah kotor kalau sudah sangkaannya jahat. Man sa'a amaluh sa'a dhannuh, dibilang orang yang berbuat jahat biasanya sangkanya jahat. Tapi kalau orang berbuatnya baik, sangkanya baik. Mau tahu orangnya baik apa enggak? Lihat sangkaannya. Orang biasa rampok. Ketika megang kantong, ada orang megang kantong, dia ngelirik, langsung dibilang, nah, si Idin mau ngeluarkan badik ini dibilang. Kenapa? Karena ini orang sering baku hantam, sering ribut ini itu. Nah, ada orang biasa sedekah, biasa ngasih amplop sama orang. Pas ngelihat ada orang makan kantong, nah si Idin mau bersedekah dulu. Si Idin mau bersedekah. Ini gara-gara apa? Gara-gara orang ini tidak pernah pegang mandau jalan, tidak pernah pegang badik, tidak pernah mikir ke sana kemari. Nah, orang kalau sudah perbuatannya baik, biasanya sangkaannya baik. Tapi kalau sudah perbuatannya jahat, orang salah. Wa yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka menyangka setiap teriakan itu menuju kepada dirinya. Ada suara burung, disangkanya suara burung itu lagi ngomongin dia. Ada orang nggak ngomongin dia. Ada ini semuanya. Mereka menyangka setiap teriakan, setiap kesak-kusuk itu menuju sama diri dia. Ada. Waduh, susah kalau sudah sangka kita tidak bagus. Serba salah semuanya. Orang yang dekat sama kita pun jadi serba salah. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu bahwa sangkanya kita ini harus baik, masuk pemikiran, masuk bisikan-bisikan syaitan, walaupun pintar, walaupun masuk akal, tidak bisa juga merubah nasib kita. Tapi kalau kita sudah punya sangka baik, insya Allah nasib kita berubah. Kebaikan pun datang, ini datang berkat sangka baik. Orang kalau sudah sangka baik, ya Allah. Jadi saya ingat ada satu cerita. Cerita ini terjadi kalau tidak salah di zaman Imam Hasan al-Basri kalau tidak salah. Ada seseorang rombongan perampok. Rombongan perampok ini mau ngerampok, tapi tidak ada tempat. Malam-malam mereka sedang menjalani satu jalan, tidak ada tempat singgah. Tidak ada satu tempat singgah rumah orang. Udah kita mampir situ. Kita mampir situ, kita ketuk, bilangin kita ini prajurit mau jihad fisabilillah. Tidak ada tempat mau numpang tidur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa di tempat kami ini prajurit yang tidak ada tempat dan kami minta tolong malam ini kami boleh nginap di sini. Oh, masya Allah, kalau gitu. Masuk silahkan perempuan yang seorang ibu sama anaknya yang menjamu mereka. Suruhnya duduk.
Nah, ada suaminya juga. Dilihat, ini siapa? Oh, ini anak kami. Dibilang sakit, kakinya tidak bisa jalan, sudah sakit, lumpuh. Ya Allah, sudah. Orang-orang ini tidur, makan secukupnya. Kami tidak punya makanan apa-apa dulu. Perampok ini setelah itu pulang, besoknya pulang. Udah untung tidak lihat ada perhiasan, ada apa di rumah itu, rumah jelek, rumah biasa aja. Besoknya pulang, setelah pulang mereka merampok. Setelah berapa bulan lagi, mereka dapatkan lagi perjalanan, dan di perjalanan itu mereka butuh tempat menginap. Sudahlah, kita nginap tempat yang kemarin aja dulu. Bagaimana kita nginap? Ya sudah, ayo. Sampai nginap tempat kemarin, buka assalamualaikum, lihat yang lumpuh nih, bukain pintu, waalaikumsalam. Oh, kenal mereka. Oh, di kemarin yang prajurit dia, bolehkah kami menginap di sini? Boleh. Bukankah, Bu, ini bukankah anakmu ini kemarin lumpuh, nggak bisa berjalan? Oh, alhamdulillah, saya juga nyari-nyari kalian sebenarnya. Saya ini mau berterima kasih. Apa ya mau diterima kasih itu? Setelah kalian pulang, saya minta ridhonya, diulang. Bekas makanan kalian, air minum kalian itu, saya usapkan terus ke kaki anak saya. Berkah orang dakwah ilallah, berkah orang yang mau jihad fisabilillah. Saya minta ridhonya ya. Berkat air tersebut, subhanallah, kaki anak saya yang saya tidak pikirkan bisa tidak lumpuh, bisa selesai lumpuhnya, tidak masuk akal. Sudah ada dokter yang ngomongin sehat. Jadi saya minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkat tamu-tamu ini obati anak saya benar sehat. Perampok ini diam, saling melihat, menangis mereka. Sholat berjamaah, berdoa bareng-bareng, ya Allah, hamba yang hina seperti kami, ya Allah, Kau muliakan kami di dunia ini. Engkau muliakan kami di hadapan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Bagaimana dibilang? Sedangkan kami berbuat maksiat saja, Engkau muliakan kami. Bagaimana kalau kami dekat dengan-Mu, ya Allah? Akhirnya si perampok ini juga gara-gara sangka baik, siapa yang rugi? Tidak ada yang rugi di sini. Si perampok taubat, akhirnya yang sakit pun dapat manfaat. Berkat sangka baik. Gila, berhadapan sama orang kejam. Sama ini kita berhadapan sama penjahat, apa yang bisa diomongkan? Tidak ada yang bisa diomongkan. Mau nasihat tidak bisa lagi. Berubah di penjahat dengan sangka baik. Sangka baik terus sangka baik. Oh, bukan enak sangka baik. Kebaikan, kata Rasulullah, tidak ada kebaikan setinggi kebaikan ini. Apa ya Rasulullah? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Sangka baik sama Allah dan sangka baik sama makhluknya Allah. Tambah lagi sama Allah, kita bilang ada lagi pintu rahmat tertutup, putus asa kita. Oh, Allah bilang tidaklah ada manusia yang berputus asa. Tidaklah ada manusia yang berputus harapan, tidak berharap lagi dia. Tapi tidak ada harapannya, buahnya ini berubah. Kadang-kadang kita begitu. Kita nasihati tidak berubah, ini tidak berubah, ya Allah. Nah kalau muncul kita bilang tidak ada harapan, yang takut juga kita, ya sangka jahat sama Allah, ya Allah, malu kita sama Allah. Lah manusia cuma bisa berencana. Manusia tidak punya kekuatan. Tapi Nabi Muhammad ini memberikan kita senjata. Untung kalau kita tidak diberikan senjata, hancur hidup kita Nabi. Hancur hidup rumah tangga kita. Hancur hidup perdagangan kita. Kita sangka baik, tutup toko bisa. Tidak berani buka toko. Tidak berani berdagang. Tidak berani ini dan itu.
Tapi gara-gara Nabi Muhammad kasih senjata, buka rezeki kalian, pintu rezeki kalian dengan sangka baik. Iya. Kalau enggak bisa kawin kita mau nikah, belum kerja, belum ini. Kalau sekarang banyak kan orang nikah sudah kerja. Mungkin zaman Ustaz belum ada yang kerja. Berani aja apa? Sangka baik aja, modal kami dari Kai Ulun bilang nanti aja dulu urusan yang lain, sangka baik aja. Sudah nikah aja dulu, urusannya nanti di belakang. Tapi gara-gara sangka baik inilah berani nikah. Pintu jodoh terbuka pintu jodoh. Orang zaman sekarang punya kerjaan, tidak punya sangka baik, tidak bisa nikah. Kenapa takut ini? Dia sudah kerja, udah gaji udah 12 juta, tidak berani nikah. Innalillah. Kenapa tidak ada sangka baik? Tidak dapat nasib. Yang dapat nasib, dapat jalan hidup, sukses, berubah semuanya. Musibah berubah jadi kekuatan dia akhirnya. Untuk ulun dulu banyak masalah yang dihadapi. Berkat sangka baik selesailah masalah-masalah ini. Berkat sangka baik terlewatlah memang dunia ini benar tempat ujian. Nah, banyak renungan mulai. Renungan ini masuk jadi ilmu semuanya. Ya Allah. Itu kalau sudah berkah turun nanti, tapi memang ada waktunya. Nabi Nuh, ya Allah, berapa puluh tahun Nabi Nuh berdakwah, 700 tahun dia bersahabat sama umatnya. Allahu Akbar, 800 tahunan, 700 tahunan. Siapa lagi? Nabi Musa nunggu pertolongan Allah 20 tahun nunggu. Kita baru nunggu sebulan 2 bulan sudah. Allahu Akbar kita bilang. Kita nunggu setahun, Allah sudah ini hidup, tidak ketemu juga tadi. Nah akan ketemu sama ketenangan yang memang kita bilang. Tapi kalau kita sudah punya sabar, punya sangka baik, punya syukur, punya modal-modal yang diberikan Nabi Muhammad, ini musibah, ini bala, tidak kelihatan lagi sudah. Dunia telah terasa luas. Wah, ada masalah, anak saya masih punya masalah, mantu saya masih punya masalah, belum kerja, kesian ini mantu saya, honor masih bingung juga kita bagaimana dia bisa ngasih makan. Ada masalah, tetaplah supaya dia tahu. Kalau tidak jalan, tidak ngerti, tidak paham nanti. Mungkin ini ada hikmahnya untuk siapa? Saya ngambil hikmahnya, dia harus ngambil hikmah, semua harus ngambil hikmah. Inilah dunia. Nah, ada yang simsalabim gitu. Tapi jadi semuanya berkat sabar, berkat sangka baik. Kita alhamdulillah sekarang punya anak, punya cucu. Berkat sabar sama berkat sangka baik. Kalau tidak sabar, tidak sangka baik, tidak tahu lagi hancur rumah tangga mungkin. Iya. Kalau tidak sabar, tidak berpegangan sama Allah, tidak sangka baik, tidak tahu. Itu sudah begini sana, begini sini sudah. Hambur begini sudah. Ya. Kenapa? Gara-gara tadi tidak sabar. Tapi kalau sudah ada sabar, tidak ada gunanya harta tahta. Tidak ada. Ya, alhamdulillah untuk kita hidup sebentar ini. Allah mau lihat kita semuanya, tapi alhamdulillah kalau kita kumpul, berilmu, nuntut ilmu terus, sedikit-sedikit jalan ilmu, cahaya ilmu ini mencahayai kita. Kita tidak sanggup hidup, tidak sanggup. Kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita hanya mikirnya salah. Setelah kita renungkan, ya Allah, kami hamba-Mu, ya Allah, tolong hamba-Mu, dapat petunjuk dari Allah. Dapat petunjuk lagi, ya Allah, senangkan bahagiakan hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia ini, ya Allah. Ya Allah, siapa lagi yang kami harapkan, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Nyaman, hidup, kalau sudah bersama Allah nyaman. Walaupun ada masalah terus, ada masa semuanya. Ada waktunya semuanya, ada waktunya semuanya. Tapi dengan sangka baik. Kalau tidak pakai sangka baik, ada orang, ya Allah, saya bersabar sama aku saya ini. Ada yang kena narkoba. Dia bilang, 20 tahun sudah, 20 tahun saya. Dipukul yang mertuanya, dipukul yang mertuanya.
Ya Allah, subhanallah. Dapat hamba sudah bertaubat, sudah ini, sudah kerja, sudah bisa ngasih makan anak. Model saya tidak sabar, tidak sangka baik, sudah hancur rumah tangga ini. Hancur, benar-benar hancur. Kami bersabar, ya Allah. Berkat sabar sama sangka baik. Memang berat. Pahalanya juga besar. Jadi kalau bisa bersabar, bisa bersangka baik, ini modal besar untuk selamat hidup. Insya Allah kita selamat di dunia. Jalani. Tidak ada yang bisa sempurna hidup. Tidak ada yang ideal di dalam hidupnya. Orang sampai mati, orang yang mengakui punya ini, sampai mereka mati masuk kubur, selesai juga. Tidak sempurna juga. Ada yang sempurna ternyata hidup. Allah sudah bilang ini tempat ujian. Kalian harus sabar, kalian harus sangka baik, kalian harus tawakal. Kalian ini bukan tempat kalian untuk bersenang-senang. Tapi kalau kalian punya itu, kalian akan senang di dunia ini. Nah, alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Jangan kita mau bilang, supaya senang, kita mau besarkan rumah kita tambah besar. Ininya tambah besar, duitnya tambah banyak, duit tambah banyak, harta tambah banyak, enggak akan senang. Tapi kalau saya mau sabarnya tambah, tawakalnya bertambah, sangka baiknya bertambah, ini bertambah, semua yakinnya sama Allah bertambah. Kalau sudah bertambah ini, insya Allah selamat kita. Perjuangan tetap perjuangan, bukan kita tinggalkan. Tetap berjuang, tetap berprinsip, tetap melangkah yang benar, tetap menghitung semua perjalanan karena diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dipondasikan dengan sabar, nama tawakal, nama sangka baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah lebih baik, ya Rabb, kami tahu Kau lebih baik sama hamba-Mu, ya Rabb. Kami menunggu-nunggu kebaikan itu datang dalam diri kami, ya Allah. Pikiran kami, kehidupan kami, kehidupan anak, istri kami, murid-murid kami, ya Allah. Ya Allah, naungilah, peliharalah hamba-Mu yang hina dan dina ini, ya Allah. Cabut segala kotoran yang mengotori pikiran dan jiwa kami dan kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah ahli zaman ini, ya Allah, fitnah dajjal dan pasukannya. Berikanlah kami rezeki yang barokah, umur yang barokah, kehidupan yang barokah. Dekatkan kami di waktu yang sekejap sampai kepada-Mu dan kekasih-Mu Nabi Muhammad dan para wali-wali-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti jejak mereka. Ya Allah, ridhoi hamba-Mu yang lemah, ridhoi dan muliakanlah hamba-Mu yang hina dan dina ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsaniha. Ya Allah yang bisa merubah keadaan, semua keadaan Kau bisa rubah keadaan kami sebaik-baiknya. Yang hina menjadi mulia, yang jauh menjadi dekat, yang tidak sadar menjadi sadar, ya Allah. Yang tidak sadar menjadi sadar, ya Allah. Yang ahli maksiat menjadi ahli taat, yang bodoh menjadi berilmu, yang lupa menjadi ingat, yang miskin menjadi kaya, perkara yang susah menjadi gampang semuanya. Ya Rabb, kami tidak mampu, ya Rabb. Kami tidak ada kekuatan di situ. Semua akan terjadi dengan kehendak-Mu, ya Allah. Ya man idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya Allah, yang jikalau menginginkan sesuatu Dia katakan kun jadi, maka jadilah. Jadikan kebaikan itu menyentuh kehidupan kami, bahkan menyelimuti kehidupan kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ulumina wa majlisina wa tullabina
وكل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة يا رب.